kullu bid'atin kullu itu lafadznya, setiap bid'ah adalah sesat. Berarti semuanya bid'ah sesat. Pintermu keblinger toh. Segala sesuatu yang tidak pernah dicontohkan oleh Nabi, maka amaliyah tersebut tertolak, gitu ya. Saya melihat bahwasanya statement ini cacat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Bapak Ibu sahabat Cahyati yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah di kesempatan kali ini kita jumpa lagi di channel YouTube kami Cahyati 80. Mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan limpahan rahmat dan nikmatnya, mendapatkan taufik dan hidayahnya, dimudahkan segala urusannya, dilancarkan rezekinya serta dikabulkan hajatnya. Amin ya rabbal alamin. Kami tak lupa mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu pemirsa sahabat yang telah mendukung dan subscribe kami. Jazakumullahu ahsanal jaza. Bagi pemirsa yang baru bergabung, baru menemukan channel kami, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya, nyalakan tanda loncengnya, klik tanda jempolnya, dan tinggalkan komentar di bawah video ini. Bapak Ibu sahabat Cahyati yang dirahmati oleh fatwa atau ceramah yang sering disampaikan oleh Wahabi, oleh Salafi Wahabi, ustadz yang manapun itu pasti, yaitu kullu bid'atin dolalah, semua bid'ah itu sesat, wa kullu dolalatin finnar, dan setiap yang sesat itu masuk neraka. Itu kata-kata yang sering disampaikan oleh ustadz-ustadz Salafi Wahabi. Namun faktanya bertolak belakang. Jadi siapa saja sebenarnya yang tidak mengikuti ajaran Wahabi, yang menolak ajaran Wahabi, yang menentang ajaran Salafi Wahabi ini pasti dituduh bid'ah, ya. Karena faktanya mereka sendiri kalau mereka sendiri yang melakukan itu tidak masalah. Jadi kalau orang lain yang melakukan itu bid'ah. Kalau kelompoknya sendiri yang melakukan itu tidak masalah. Sebenarnya seperti itu, ya, bukan karena tidak diajarkan Nabi. Mari kita simak semua penjelasan atau tanggapan Ustaz Al-Aswaja tentang kata-kata Wahabi, semua bid'ah sesat dan semua yang sesat masuk neraka. Mari kita simak penjelasannya. Kita lanjutkan mengenai pertanyaan selanjutnya ini, bahwa ada mungkin sebagian kaum muslimin ya beranggapan bahwa apabila tidak ada contoh di masa Rasulullah SAW, maka amalan tersebut ditolak. Maka dalam sebuah hadis disebutkan, man amila amalan falaysa alaihi amruna fahuwa raddun. Ini bagaimana Ustaz menanggapi tentang kaidah yang seperti ini? Ini pertanyaan yang sebenarnya saya tunggu-tunggu ya. Dari tadi katanya. Jadi lagi seliweran nih sekarang gitu, obrolan tentang omongan-omongan orang bahwasanya segala sesuatu yang tidak pernah dicontohkan ya oleh Nabi maka perkara itu tertolak gitu ya, atau malah lebih lagi dikatakan bid'ah sampai neraka-nerakanya itu Pak. Waduh, sudah banyak panitia akhirat tuh Pak sekarang. Karena dia muhdasah ya kan? Iya. Wa inna kulla muhdasatin bid'ah wa kulla bid'atin dolalah wa kulla dolalatin finnar. Di masa Nabi nggak ada. Berarti kan dia muhdasah, sesuatu yang baru. Ya. Baru itu berarti bid'ah. Bid'ah itu berarti sesat. Sesat itu berarti neraka. Ya. Gitu kan. Saya tertarik untuk menganalisa statement ini. Statement yang pertama mengatakan mari kembali kepada sunnah gitu ya. Mari kita kembali kepada sunnah. Di sisi lain beliau mengatakan, si orang-orang ini mengatakan yang tidak pernah dicontohkan oleh Nabi maka tertolak. Nah, ini bagi saya adalah statement yang cacat sebenarnya. Lagi-lagi ketika ada statement yang mengatakan bahwasanya ayo kembali kepada sunnah, kemudian dalam statement lain mengatakan segala sesuatu yang tidak pernah dicontohkan oleh Nabi maka amaliyah tersebut tertolak, begitu ya. Saya melihat bahwasanya
statement ini cacat. Cacatnya di mana? Bagaimana kita mengartikan sunnah dulu gitu. Sunnah itu adalah apa-apa yang dilakukan oleh Nabi, yang dikatakan oleh Nabi, yang diputuskan oleh Nabi. Itu sunnah. Jadi kalau sekedar patokannya adalah apa-apa yang tidak dicontohkan oleh Nabi itu sesat, maka akan banyak amalan-amalan para sahabat yang dianggap sesat, Pak. Misalnya, ada sebuah riwayat yang diriwayatkan oleh Muawiyah, ini bisa dibuka dalam Sahih Muslim sama Tirmidzi juga ada. Dikatakan bahwasanya pada suatu hari sahabat itu berkumpul di bawah pohon berzikir berjamaah. Rasulullah keluar dengan suara yang lantang. Rasulullah berkata, "Ma yujlisukum?" Apa yang membuat kalian duduk berkumpul di sini? Wah, ketakutan para sahabat. Salah satu di antara mereka berdiri kemudian berkata, "Jalasna nadhkurullaha wa nahmaduh." Kami berkumpul duduk di sini berzikir kepada Allah, berdoa kepada Allah dan bersyukur kepada Allah. Nahmaduh. Faqala, Rasulullah kemudian berkata apa? Innahu atani Jibril fa akhbarani bi annahu yubahi bikumul malaikah. Jibril tadi datang ke saya di rumah, ngomong ke saya bahwasanya kalian sedang dilindungi oleh malaikat. Yang pertama. Amalan yang kedua dari para sahabat diriwayatkan oleh Ibnu Abbas. Inna raf'as sawti bidzikri idzan sarafu minal maktubati kana fi ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya mengangkat suara dengan berdoa dan berzikir itu setelah sholat fardu, idzan sarafu minal maktubah, ketika orang-orang sudah selesai dari sholat fardu, mereka mengangkat suara dengan zikir dan doa, ada pada era Rasulullah. Seandainya Rasulullah tidak melarang, akan terlarang itu. Tapi itu diriwayatkan dan masih ada dan berlaku. Yang ketiga, amalan sahabat yang ketiga adalah sebagai contoh, Rasulullah pernah bertanya kepada Bilal, "Hei Bilal, aku mendengar suara sandalmu itu ada di surga. Kira-kira amalan apa yang kau perbuat?" "Ya Rasulullah, aku membiasakan diri sholat sunnah wudhu ya, sholat sunnah wudhu." Nah, sekarang sholat sunnah wudhu, zikir berjamaah, kemudian berzikir berdoa dengan suara yang lantang setelah sholat berjamaah, itu pernah nggak dicontohin sama Rasulullah? Nggak pernah. Apakah lantas amalan para sahabat ini tertolak? Apakah lantas sahabat-sahabat ini masuk neraka, padahal Bilal sudah dijanjikan masuk surga sama Rasulullah? Nah, ini sudah saya bilang statement ini cacat sebenarnya begitu. Jadi banyak amalan-amalan yang sebenarnya tidak harus dicontohkan Rasulullah. Kalau dilegalkan sama Rasulullah, nah itu boleh gitu. Bahkan diucapkan, sekedar diucapkan Rasulullah, sesungguhnya malaikat menemani orang-orang yang berzikir berjamaah. Berarti Rasulullah mengucapkan itu sunnah gitu. Itulah hadis gitu. Jadi jangan salah mengartikan sunnah bahwasanya apa-apa, sekedar apa-apa yang dicontohkan Rasulullah. Tidak sesempit itu maknai sunnah. Kira-kira demikian. Baik, jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebenarnya sesuatu yang tidak dilakukan oleh Rasulullah itu belum tentu terlarang ya. Sahabat pun pernah melakukannya dan tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW. Bahkan kalau tidak salah ini, ulama sekelas Imam Ahmad bin Hambal pernah melakukan sholat malam sampai 300 rakaat. Dan itu kan tidak ada contohnya dari Rasulullah. Kemudian Ibnu Taimiyah membolehkan zikir jama'i. Iya. Itu juga ada dalam kitab beliau Majmu' Fatawa. Majmu'ul Fatawa Ibnu Taimiyah. Jadi tidak semuanya dilarang ya kalau sesuatu yang tidak dilakukan oleh Rasulullah SAW. Sahabat Cahyati yang dirahmati oleh Allah, mudah-mudahan apa yang telah kami sampaikan, kami sajikan kepada Bapak Ibu pemirsa sekalian bermanfaat. Dari saya kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.